Cerita dimulai ketika seorang jaksa berusaha menangkap politikus kotor. Dia adalah Kim Hee-woo, jaksa pemberani yang memerangi kejahatan dengan prinsip keadilannya. Sosoknya dikenal sangat hebat karena telah banyak menangani kasus kejahatan. Di samping itu dia juga menguasai ilmu bela diri dan pernah memenangkan kejuaraan seni bela diri campuran. Hampir tidak ada penjahat yang lolos dari tuntutannya, kecuali politikus bernama Jo Tae-sop. Dia sangat serakah dan rela melakukan apapun demi tujuannya. Banyak pejabat tinggi tunduk kepadanya dan dia sangat kebal terhadap hukum. Publik mengenalnya sebagai Daewon-jo dan mereka menyukainya, tidak mengetahui bahwa dia adalah pemimpin jaringan kriminal. Hee-woo sangat yakin bisa memenjarakannya, tetapi dia lengah dan akhirnya kalah. Utusan Daewon-jo bernama Dr. K berhasil menyingkirkannya dalam pertarungan, kemudian menyuntiknya dengan sebuah zat sebelum melemparkannya ke sisi gedung. Dalam kematiannya, Hee-woo akan digambarkan sebagai jaksa pecandu obat yang mengakhiri hidupnya sendiri. Di saat-saat terakhir, waktu tiba-tiba berhenti dan Hee-woo secara ajaib muncul kembali di atap bersama malaikat maut. Mereka berdua membuat kesepakatan di mana Hee-woo akan dihidupkan kembali jika dia bersedia memulai semuanya dari awal untuk mengalahkan Daewon-jo. Malaikat itu menjelaskan bahwa Daewon-jo sangat jahat, sehingga dia pantas mendapat hukuman lebih awal sebelum mati dan masuk neraka. Kim Hee-woo yang menerima tawaran tersebut terbangun, menemukan dirinya hidup kembali di masa lalu ketika dia baru lulus SMA. 부탁드리죠. 반드시 성공하세요. Semasa hidupnya, Hee-woo dikenal sebagai pecundang yang sering diganggu oleh teman-teman sekolahnya. Hubungan keluarganya pun tidak baik karena kedua orang tuanya selalu sibuk bekerja. Dia merasa telah diabaikan. Hingga suatu ketika, kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tabrak lari dan dia terlambat menyadari betapa besar kasih sayang mereka untuknya. 아들, 엄마가 바빠서 맛있는 것도 못 해주고 미안해. 냉장고 안에 불고기 해놨으니까 데워서 같이 먹어. Kepergian itu menimbulkan luka dan penyesalan, hingga akhirnya dia berjuang untuk memperbaiki hidup. Dia belajar ilmu bela diri, juga meningkatkan nilai akademisnya sambil bekerja. Berangkat dari ketidakadilan, Hee-woo tumbuh menjadi pria pembela kebenaran. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Setelah mengulang beberapa kali, dia akhirnya diterima di universitas, kemudian lulus menjadi seorang jaksa. Dengan fakta yang mengejutkan bahwa dia telah hidup kembali, Hee-woo bergegas pergi ke rumah untuk memastikan keadaan orang tuanya. Beruntung, dia kembali ke masa sebelum orang tuanya mengalami kecelakaan dan dia bisa bertemu lagi dengan mereka. Hee-woo menyadari bahwa dia harus menyiapkan banyak hal untuk melawan Daewon-jo di masa yang akan datang. Dia memutuskan untuk masuk akademi lebih awal sembari mencegah kematian orang tuanya. Pada hari kecelakaan, Hee-woo menyelamatkan ayah dan ibunya dan berhasil merubah keadaan. Di saat itulah dia akhirnya tahu bahwa pelaku yang menabrak orang tuanya adalah putra Daewon-jo yang berada di bawah pengaruh alkohol. Semuanya menjadi jelas kenapa kecelakaan tersebut tidak pernah terungkap, itu karena Daewon-jo berhasil menutupinya. Namun, di kehidupan kali ini keadaan berbalik di mana orang tua Hee-woo selamat, sementara putra Daewon-jo tewas karena ulahnya sendiri. Dengan jalan hidup yang baru, orang tua Hee-woo memutuskan untuk membuka bisnis makanan sendiri dan mereka bahagia. Hee-woo berusaha melakukan yang terbaik untuk belajar agar diterima di universitas lamanya, Hankook University. Dia juga bekerja di minimarket untuk meringankan beban orang tuanya. Hee-woo bertemu lagi dengan orang-orang yang dia kenal. Salah satunya adalah Han-mi, gadis pemberontak dengan jalan hidup yang tidak jelas. Dia tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh. Adapun Kyuri, gadis terpintar di akademi yang tidak pernah istirahat saat belajar. Di kehidupan sebelumnya, dia selalu memaksakan diri dan akhirnya jatuh sakit. Kondisinya semakin memburuk dan sejak saat itu Hee-woo tidak pernah melihatnya lagi.
Saat bertemu di masa sekarang, Hee-woo berpesan kepadanya untuk menjaga kesehatan. Dia juga menasihatinya untuk tidak memaksakan diri setelah menemukannya jatuh pingsan. 잠이 오면 그냥 자. 이런 거 먹지 말고. Kyuri bercerita bahwa penting baginya untuk tidak mengecewakan orang tuanya. Hee-woo tahu bahwa Kyuri adalah anak angkat, tetapi bukan berarti dia harus memaksakan diri untuk membalas kebaikan orang tuanya, karena sejatinya setiap orang tua hanya ingin anaknya hidup sehat dan bahagia. Mendengar itu, Kyuri menyadari bahwa tindakannya salah. Tidak hanya kenalan masa lalu, Hee-woo bertemu dengan mereka yang pernah mengganggunya, tetapi kali ini dia tidak takut. Saat mendengar kabar bahwa para pengganggu akan melakukan sesuatu kepada Hanmi, Hee-woo tidak tinggal diam. Malam harinya di sebuah klub, Hanmi hampir mendapat perlakuan tidak pantas, tetapi Hee-woo datang menyelamatkannya. 뭐야? 일어났냐? 뭐냐고! 자. Sejak saat itulah, Hanmi mulai menyukai Hee-woo dan pandangan hidupnya berubah. Waktu berlalu, Kyuri mulai menjaga kesehatannya dan dia terlihat lebih ceria. Dia membalas kebaikan Hee-woo dengan meminjamkannya buku rangkuman untuk dipelajari. Sementara mereka berdua belajar dengan giat, Hanmi hanya bisa memperhatikan. Ujian masuk perguruan tinggi tiba dan Hee-woo melakukan yang terbaik untuk melewatinya. Begitu juga dengan Kyuri. Saat mendengar bahwa Hee-woo ingin bekerja sampai hasil ujian diumumkan, guru akademi mengenalkan dia kepada kakaknya yang ternyata seorang pengacara kondang. Hee-woo tidak pernah menyangka bisa mendapat kesempatan untuk bekerja dengannya. Dia melakukan tugasnya dengan sangat baik, bahkan melebihi ekspektasi. Dan sebagai bayaran atas kerja kerasnya, dia mendapat imbalan yang sangat besar. Rencana Hee-woo berjalan lancar. Dia berhasil masuk ke universitas tanpa harus banyak mencoba seperti di kehidupan sebelumnya. Di samping itu, Kyuri juga diterima di jurusan dan universitas yang sama, tetapi dia terpaksa menghentikan mimpinya untuk berkuliah meski mendapat beasiswa penuh. Dia memutuskan untuk bekerja dan merawat ayahnya yang jatuh sakit. Hee-woo membujuknya, berkata bahwa mungkin ada cara lain, tetapi Kyuri menegaskan bahwa keadaan ekonomi keluarganya sedang buruk. Bisnis ayahnya bangkrut dan unit apartemen mereka terpaksa harus dilelang. Dia sangat membutuhkan banyak uang. Ada beberapa hal yang berbeda pada kehidupan Hee-woo saat ini, terutama kehadiran seorang pria yang mengenalkan dirinya sebagai Lee Min-soo. Dia terlihat pemalas tetapi sebenarnya sangat jenius. Dia telah pindah dari jurusan kedokteran, pernah masuk sekolah musik dan seni tetapi keluar. Dia bahkan masuk jurusan hukum hanya dengan sedikit usaha. Adapun, Hee-woo dipertemukan dengan mahasiswi jurusan teknik komputer bernama Kim Hee-ah, dan dia merasa tidak asing kepadanya. 왜 자꾸 그렇게 봐? 낯이 좀 익어서? 근데 나도 왜 이렇게 낯이 익지? 왠지 익숙한 얼굴이긴 한데 기억이 안 나. 누구지? Hee-woo mulai terbiasa dengan kehidupan mahasiswanya sekali lagi dan mulai menyusun rencana untuk pembalasan dendamnya kepada Daewon-jo. Dia mencari guru untuk membantunya mengasah ilmu bela diri. Dia juga belajar ilmu lelang dan bisnis properti kepada pria tua bernama Yong-so untuk mengumpulkan harta kekayaan. Pria itu bersedia mengajari Hee-woo setelah melihat potensi dan kecerdasan yang dimilikinya. Setelah banyak belajar tentang ilmu lelang, Hee-woo menggunakan tabungannya untuk membeli unit apartemen milik Kyuri agar dia bisa tetap tinggal dan fokus pada pendidikannya. Kyuri sangat berterima kasih. Dia melanjutkan kuliahnya dan berjanji akan membayar semuanya kepada Hee-woo suatu saat nanti. 오, 김규리. 고맙다. 어떡하지? 나중에 꼭 갚을 거야. 그만하고 수업이나 신경 쓰지. 응? 곧 있으면 중간고사다. 아, Hee-woo membantu Hanmi untuk belajar supaya dia bisa masuk universitas di tahun berikutnya, dan mereka perlahan semakin dekat. Walaupun terlihat bebas, Hanmi sebenarnya sangat terkekang. Ayahnya yang merupakan seorang jaksa selalu membatasi keinginannya,
hanya karena dia adalah anak di luar pernikahan. Ayahnya tidak mau jati diri Hanmi terungkap dan menjadi citra buruk baginya. Ternyata ayah Hanmi merupakan jaksa yang menjadi atasan Hiwoo di kehidupan sebelumnya. Dia adalah kepala jaksa pusat Seoul, sekaligus anak buah Daewonjo. Dia jelas bukan sosok ayah yang baik. Hiwoo melanjutkan hari-harinya sebagai mahasiswa dan dia terlihat sangat menguasai semua hal tentang hukum. Potensi tersebut menarik perhatian seniornya di kampus yang kemudian mengajaknya untuk masuk ke dalam organisasi rahasia yang ternyata diisi oleh orang-orang korup. Organisasi itu bertujuan untuk mencetak calon pejabat atau pengusaha korup yang nantinya akan saling bekerja sama. Tentu saja, dalang dibalik rencana busuk ini adalah Daewonjo. Tidak heran kenapa dia sulit dikalahkan karena sebagian besar pejabat negara adalah mereka yang bergabung ke dalam organisasi tersebut dan bekerja di bawah perintahnya. Hiwoo bergabung untuk memata-matai kelompok tersebut. Hingga suatu ketika, dia mendapat informasi bahwa anak buah Daewonjo akan mencuri properti dan harta kekayaan Yongso, guru yang telah mengajarinya ilmu lelang. Beruntung, Hiwoo berhasil memperingati sang guru untuk menjual semua unit apartemennya sebelum orang-orang jahat beraksi. Setelah apa yang terjadi, Yongso memberikan semua harta kekayaannya kepada Hiwoo, merasa bahwa dia akan segera menyusul istrinya yang sudah meninggal. Di samping itu, dia percaya bahwa Hiwoo adalah orang baik yang bisa mengelola hartanya dengan benar. 네 기지로 지킨 돈 아니냐? 너한테 재투자하는 거야. 우리가 이렇게 만난 것도 네 덕분에 내 돈을 지킨 것도 생각해보니 다 하늘의 뜻 같더구나. 돈은 필요한 사람한테 가야 제 몫을 하는 거다. Suatu hari, Daewonjo datang ke Universitas Hankuk untuk berpidato. Hiwoo terkejut saat melihat malaikat maut ada di sana menemaninya. Malaikat maut itu pernah berkata bahwa Hiwoo akan bertemu dengannya lagi jika dekat dengan Daewonjo. Malaikat itu dikenal sebagai sekretaris bernama Han Ji-hyun. Hiwoo tidak habis pikir bagaimana malaikat maut itu bisa berada di sisi Daewonjo yang tidak akan menerima sembarang orang. Hiwoo menduga bahwa malaikat itu dulunya adalah manusia yang kemudian mati, lalu dihidupkan kembali sebagai malaikat maut. Suatu malam, seorang pria mengikuti Hia dari kejauhan. Hiwoo yang menyadari itu menangkap pria tersebut dan bertarung dengannya, namun ternyata dia bukan orang jahat. Pria itu adalah seorang pengawal yang diutus untuk mengawasi Hia dari kejauhan. Hiwoo akhirnya ingat bahwa Hia adalah putri pimpinan Kim, pemilik Chunha Group, salah satu perusahaan ternama di Korea. Di kehidupan sebelumnya, Hiwoo pernah melihat berita bahwa pimpinan Kim tutup usia pada umur 73 tahun, meninggalkan 3 anaknya termasuk Hia. Pengawal melaporkan kejadian sebelumnya kepada pimpinan Kim termasuk info tentang latar belakang Hiwoo. Pimpinan Kim yang mendengar itu sangat terkesan, begitu juga dengan Hia, yang ikut memuji berkata bahwa Hiwoo adalah pria yang sangat tangguh, pintar, dan juga tampan. 알면 알수록 신기해. 매너도 좋고 잘생긴 건 뭐 내 스타일 아니라서. 아닌데. Nampaknya, pesona yang ditunjukkan Hiwoo mulai menarik perhatian Hia. Dia bahkan merasa cemburu kepada Kyuri setelah tahu bahwa dia sudah lama dekat dengan Hiwoo dan sering menghabiskan waktu bersamanya. Pimpinan Kim memiliki hubungan bisnis dengan Daewonjo, tidak menyadari bahwa dia sedang dimanfaatkan olehnya. Daewonjo menjadikan perusahaannya sebagai tempat untuk mencuci dana yang dia terima dari semua tindak kejahatannya. Sampai tiba saatnya, dia akan menjatuhkan perusahaan itu untuk kemudian diambil alih, dan di kehidupan sebelumnya dia berhasil melakukan itu. Seiring berjalannya waktu, pimpinan Kim mulai kehilangan kepercayaan kepada Daewonjo, dan dia menjadi lebih berhati-hati kepadanya. Sementara itu, Hiwoo membantu mengubah hidup anak SMA yang menerima ketidakadilan. Dia adalah Sangman, ayahnya dituduh telah melakukan pembunuhan dan akhirnya dipenjara. Di kehidupan sebelumnya, Sangman membutuhkan waktu 10 tahun untuk mengungkap kebenaran dan membersihkan nama ayahnya. Dengan memanfaatkan ingatan di kehidupan sebelumnya, Hiwoo menyelidiki kasus tersebut hingga tuntas lalu menyerahkannya kepada Il-hyun, alumni kampus yang telah menjadi seorang jaksa. Hiwoo berharap bisa mendapatkan kepercayaan lebih dari Il-hyun jika banyak membantunya, karena dia adalah salah satu jaksa yang akan ditumbangkan Hiwoo di masa yang akan datang. Ayah Sangman akhirnya bebas,
Pelaku sebenarnya sudah ditangkap dan Il-hyun tercatat sebagai jaksa yang menyelesaikan kasusnya. Waktu berlalu, Hanmi akhirnya mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, begitu juga dengan Sangman dan mereka sama-sama mendapat hasil yang memuaskan. Meski ayahnya melarang, Hanmi tetap memutuskan untuk berkuliah di jurusan jurnalisme. Hanmi bersyukur memiliki teman seperti Hee-woo yang tidak pernah menyerah saat membantunya untuk belajar. Surat wajib militer Hee-woo tiba dan dia terpaksa harus mengikuti aturan tersebut untuk kedua kalinya. Setelah berpamitan dengan orang-orang terdekat dan keluarga, Hee-woo bertemu dengan Hee-ah yang memutuskan untuk belajar ke luar negeri. Dia sudah lama merencanakannya, dan itu adalah pertemuan terakhir mereka sebelum berpisah dalam waktu yang cukup lama. 잘 가, 김희호. 또 보자. 그래, 또 보자. 7 tahun berlalu dan Hee-woo kembali sebagai seorang jaksa. Namun, dia dengan sukarela mengambil posisi kantor cabang di sebuah desa. Tujuannya adalah membawa seorang pria yang sangat dia hormati untuk berperang melawan Daewonjo. Pria itu adalah Sokyu, seorang jaksa yang tidak tunduk kepada siapapun kecuali hukum. Dia diasingkan karena dianggap sebagai ancaman oleh para petinggi korup. Saat ini dia kehilangan semangatnya untuk menegakkan keadilan. Saat meneliti kejahatan geng lokal, Hee-woo dibantu oleh Sangman yang memutuskan untuk bergabung dengannya memberantas ketidakadilan. Sangman melakukan itu sebagai bentuk terima kasih karena Hee-woo telah membantunya di masa lalu. Perlahan tapi pasti, Hee-woo mengumpulkan bukti kejahatan geng lokal dan ternyata jaringan kriminal tersebut sangat luas melebihi dugaannya. Kerja keras Hee-woo membangkitkan semangat yang terkubur dalam diri Sokyu sampai akhirnya dia sepakat untuk bergabung melawan Daewonjo. Sementara itu, Hee-woo kembali berhubungan dengan teman-teman kuliahnya. Hee-ah kembali lebih awal dari luar negeri untuk merawat ayahnya yang mulai sakit. Hanmi menjadi seorang reporter dan dia sangat menyukai pekerjaannya. Sementara itu, Kyuri berhasil menjadi jaksa di wilayah timur. Dengan bukti kasus yang telah dikumpulkan, Hee-woo membuat kesepakatan dengan ayah Hanmi, kepala jaksa kantor pusat di kota Seoul. Hee-woo menyerahkan kasus besar yang sedang dia pegang untuk diambil alih. Tentu itu akan membuat karir ayah Hanmi semakin berkembang. Sebagai gantinya, ayah Hanmi harus memindahkan Hee-woo dan Sokyu ke kantor kejaksaan wilayah pusat. Rencana pertama Hee-woo untuk membawa Sokyu berhasil. Langkah selanjutnya adalah membersihkan kejaksaan dari orang-orang korup supaya Daewonjo tidak memiliki perlindungan hukum. Saat bekerja di kantor pusat, Hee-woo bertemu dengan teman kuliahnya Min-soo yang telah lama bekerja di sana. Mengejutkannya, dia seperti menyembunyikan niat tertentu. Hee-woo akhirnya bertemu lagi dengan alumni kampusnya Il-hyun yang kemudian membawanya untuk bertemu Daewonjo pada pertemuan rahasia. Semua pejabat dan pengusaha korup berkumpul di sana. Hee-woo memanfaatkan momen tersebut untuk mendekati mereka, terutama Daewonjo. Suatu hari, Hee-woo berhasil membuat Il-hyun melakukan kesalahan dan membuat kantor kejaksaan mendapat kritik menohok dari masyarakat. Ayah Hanmi sebagai atasan tidak menyukai itu karena bisa menghalangi rencananya menjadi jaksa agung. Untuk mengatasi masalah yang terjadi, atas persetujuan Daewonjo, ayah Hanmi memutuskan untuk menyingkirkan Il-hyun. Dia secara pribadi memberi perintah kepada Hee-woo untuk menjatuhkannya. Tidak mudah memang, tetapi Hee-woo melakukannya dengan sangat baik. Dia juga mendapat bantuan dari teman-teman yang memihak kepadanya. Rencananya untuk menjatuhkan Il-hyun berhasil saat dia menangkapnya atas tuduhan suap. Ayah Hanmi mendapat pujian dari masyarakat, dianggap sebagai pahlawan pemberantas korupsi, sementara kantor kejaksaan pusat mendapatkan kembali kepercayaan publik. Il-hyun tidak menyangka akan ditinggalkan seperti itu, dan dia sangat kecewa. Hee-woo berkesempatan untuk bertemu Daewon Hwang, politikus yang tidak menyukai Daewonjo dan tidak tunduk kepadanya. Daewon Hwang merupakan sosok wakil yang menjunjung tinggi keadilan tetapi lemah. Karena itulah Hee-woo berusaha mendekatinya untuk menyatukan kekuatan. Hee-woo bekerja sama dengan Daewon Hwang untuk mengungkap kejahatan politikus kotor pada acara sidang pemilihan pejabat negara di mana stasiun TV menyiarkannya secara langsung. Namun, di luar dugaan rencana itu malah membuat Daewonjo lebih kuat karena politikus kotor lain yang terjerat mulai mencari perlindungan kepadanya.
Selama hidupnya, Hia tidak tertarik untuk mengurus perusahaan seperti kedua kakak laki-lakinya. Namun, ayahnya merasa bahwa dia bisa mengelola perusahaan dengan baik. Setelah mengetahui bahwa kedua kakak laki-lakinya tidak kompeten, Hia memutuskan untuk bergabung ke dalam perusahaan. Hia tahu bahwa keputusannya itu akan menimbulkan konflik perebutan kekuasaan, tetapi dia merasa harus menjaga kesejahteraan karyawan di perusahaan milik ayahnya. Malam harinya di kafe, Hia mengucapkan selamat tinggal pada Hiwoo, merasa bahwa dia akan sangat sibuk dan tidak akan memiliki kehidupan normal seperti wanita biasa pada umumnya. Sebelum pergi, Hiwoo membelikan boneka untuk Hia dan berkata kepadanya untuk datang menemui dia di kala sulit. 속상한 일 있으면 다 얘한테 쏟아내고 넌 기미하답게 살아. 어, 힘들면 와. 내가 또 사줄게. 고마워. 갈게. 응. Kakak Hia yang serakah meminta bantuan Dewanjo agar dia bisa menguasai perusahaan ayahnya. Dewanjo melihat ini sebagai peluang untuk menguasai Chunha Group. Dia mengutus seseorang untuk menunggut nyawa pimpinan Kim yang terbaring lemah di rumah sakit. Dewanjo berharap kakak pertama Hia akan mengambil alih perusahaan karena dia yang paling mudah untuk diperbudak. Namun, rintangan terbesarnya adalah Hia yang sedari awal tidak pernah menyukainya, menyadari bahwa dia adalah orang paling munafik. Berkat bantuan Hiwoo dan teman-teman yang ada di pihaknya, upaya Dewanjo untuk mengambil alih Chunha Group gagal dan Hia ditunjuk sebagai pemimpin baru di perusahaan tersebut. Perlahan tapi pasti, Hiwoo terus merubah keadaan di balik bayang-bayang. Dewanjo belum menyadari bahwa Hiwoo diam-diam mengincarnya, sementara orang-orang terdekatnya terus berjatuhan. Di samping itu, Han Ji-hyun terus berada di sisi Dewanjo dan membantu segala urusannya. Setelah mendengar kabar bahwa ayah Hanmi akan diangkat menjadi jaksa agung, Hiwoo menyusun rencana untuk menjatuhkannya sambil pura-pura tetap setia. Dia pergi menemui Dewanjo untuk melancarkan aksi adu domba, berkata bahwa ayah Hanmi diam-diam mengumpulkan kekuatan untuk menguasai kejaksaan tanpa sepengetahuannya. Dewanjo marah, tetapi dia memaafkan ayah Hanmi dan memberinya kesempatan kedua untuk tetap berada di sisinya. Rencana Hiwoo untuk menjatuhkannya gagal, tetapi dia mendapat kepercayaan dari Dewanjo. Hiwoo menggunakan peluang tersebut untuk terus mendekatinya sambil menyebar jebakan. Walau begitu, Dewanjo tetap berhati-hati dan meminta bawahannya untuk menyelidiki serta mencari kelemahan Hiwoo. Sementara itu, teman kuliah Hiwoo, Min-soo, ternyata memiliki tujuan sendiri kenapa dia menjadi jaksa dan terjun ke pertempuran hukum. Dia mengincar politikus korup yang telah memfitnah ayahnya menerima suap dan menyebabkannya mati di rumah sakit jiwa. Selama ini dia telah banyak membantu Hiwoo dalam aksinya menumpas kejahatan, tetapi sikapnya tidak pernah menunjukkan bahwa dia adalah teman ataupun musuh. Pada awalnya, Min-soo menganggap kehidupan dunia sangat membosankan karena baginya semua hal terasa begitu mudah. Sampai akhirnya dia menemukan Hiwoo dengan segala kehebatannya, Min-soo merasa telah menemukan rival sejati. Min-soo dengan terang-terangan berkata kepada Hiwoo bahwa dia akan bekerja di bawah perintah Dewanjo. Min-soo tahu bahwa Hiwoo telah mengincarnya sejak lama, tapi dia tidak peduli. Justru dengan kesempatan itu, dia bisa bertarung dengannya. Min-soo menjelaskan bahwa dia sudah bertemu dengan Dewanjo dan membuat kesepakatan. Dewanjo berjanji akan membantu membalaskan dendam orang tuanya. Sebagai balasan, Min-soo harus mencari tahu kelemahan Hiwoo dan semua hal yang bisa menjatuhkannya. Min-soo menjelaskan semua ini agar pertarungannya menjadi sportif. Hiwoo tidak gentar meski harus berhadapan dengannya, dan dia menerima tantangannya selayaknya pria sejati. Berbagai bukti kejahatan ayah Hanmi telah dikumpulkan dan tinggal menunggu waktu untuk menjatuhkannya. Hiwoo menyampaikan rencana tersebut kepada Hanmi dan mendapat dukungan penuh darinya. Bahkan dia sudah siap untuk mengungkapkan jati dirinya kepada publik. 하나만 약속해. 확실하게 보내. 어설프게 처리했다간 나도 다신 안 볼 거야. 그래. Hiwoo tidak bisa melayangkan tuntutan karena dia masih harus pura-pura setia kepada Dewanjo. Hiwoo menyerahkan beberapa bukti kepada Kyuri dan mempercayakan sisanya kepada Dewan Huang untuk kemudian dieksekusi pada acara jumpa pers. Tidak lama dari itu, publik dihebohkan dengan berita kejahatan ayah Hanmi.
Ketika para penjahat berpikir bisa menutupinya, Hanmi datang membawa fakta mengejutkan tentang kehidupan ayahnya yang tidak diketahui orang-orang. 안녕하십니까. 김한미입니다. 전 김석훈 검찰총장 후보자의 혼외자입니다. 제 어머니 김영희는 김석훈 후보자가 고시 공부를 할 때부터 끝말하지 해왔습니다. 김석훈 후보자님, 더 이상 대한민국을 하찮게 만들지 말아주십시오. Kasusnya terlalu berat untuk ditutupi sehingga Dewanjo tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya. Ayah Hanmi akhirnya ditangkap dan dia terpaksa menerima kekalahannya. Cobaan terus menghampiri Dewanjo. Setelah kehilangan banyak anak buahnya, perusahaan konstruksi yang berada di bawah kekuasaannya terancam runtuh karena pemimpinnya terjerat kasus penggelapan dana. Dewanjo tidak bisa melindunginya sementara nilai saham perusahaan terus menurun. Hiwu mengambil tindakan untuk menguasai perusahaan tersebut dengan membeli sahamnya sebanyak mungkin. Dia membutuhkan bantuan Sangman yang akan mewakili dirinya menjalankan rencana tersebut. Berkat bantuan Hia, Sangman mendapat suntikan modal lebih besar dan akhirnya dia bisa menguasai perusahaan tersebut. Di masa lalu, malaikat maut Han Ji-hyun merupakan manusia biasa yang tumbuh di panti asuhan bersama kakak laki-lakinya. Suatu ketika, panti asuhannya dilanda kebakaran tepat ketika Dewanjo mengadakan pertemuan di sana. Dewanjo menyelamatkan anak-anak yang terjebak, termasuk Han Ji-hyun dan kakak laki-lakinya. Ternyata, kebakaran itu sengaja dibuat oleh Kim Jin-woo, tangan kanan Dewanjo. Ji-hyun kecil tidak sengaja mendengar pengakuan tersebut ketika dia hendak memberikan bunga kepada Dewanjo sebagai bentuk terima kasih. Dewanjo mendapat pujian dari publik, tetapi dia marah karena tidak pernah merencanakannya. Meski jahat, dia masih memiliki hati terhadap anak-anak tidak bersalah. Dewanjo merawat Han Ji-hyun sampai akhirnya dia tumbuh dewasa dan menjadi sekretaris kepercayaannya. Sementara kakak laki-lakinya hilang ingatan karena syok dan tumbuh menjadi petarung handal yang dikenal dengan sebutan Dr. K. Setelah berjuang mendapatkan perusahaan konstruksi, Sangman akhirnya resmi diangkat menjadi CEO baru di perusahaan tersebut. Namun, keadaan itu malah membuat nyawanya terancam. Dewanjo menyadari bahwa Sangman adalah utusan Hiwu. Dia mengutus tangan kanannya Jin-woo dan Dr. K untuk memberi perlawanan. Mereka mengancam Sangman untuk mengkhianati Hiwu, tetapi Sangman tidak gentar dan memilih untuk tetap setia. Akibat dari pilihannya itu, Sangman berakhir di rumah sakit dengan luka yang cukup parah setelah dilempar dari ketinggian. Setelah apa yang terjadi, Dewanjo mengusir orang-orang terdekat Hiwu agar dia merasa putus asa. Sangman berakhir koma, sementara Kyuri dan teman-teman jaksa lainnya diasingkan ke pelosok desa. Hanmi dikirim ke Jepang sebagai koresponden. Sokyu menjadi kepala jaksa menggantikan posisi ayah Hanmi, tetapi kekuatannya belum cukup untuk melawan Dewanjo. Sementara orang-orang di sekitar Hiwu tidak berdaya, ia tetap berusaha melakukan yang terbaik untuk membantunya, meski nyawanya ikut dipertaruhkan. Sementara itu, berkat bantuan Dewanjo, Minsu telah membalaskan dendam orang tuanya. Sekarang dia tidak memiliki tujuan lain selain mengikuti jejak ayahnya menjadi politikus. Dewanjo berjanji akan membantunya mewujudkan mimpi tersebut dengan syarat dia harus menjatuhkan Hiwu terlebih dahulu. Setelah penantian yang begitu panjang, Hiwu akhirnya tiba pada pertempuran sesungguhnya. Langkah pertama yang dia lakukan adalah menyingkirkan tangan kanan Dewanjo, Kim Jin-woo, dengan cara mengungkap kejahatannya kepada publik. Di luar dugaan, alih-alih meminta bantuan Dewanjo untuk menutupi kasusnya, Jin-woo memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri membawa aibnya pada kematian. Dengan begitu citra Dewanjo di hadapan publik akan tetap baik dan rencananya untuk menguasai negara akan tetap berlanjut. Kesetiaan yang ditunjukkan Jin-woo membuat Dewanjo merasa kehilangan orang yang sangat berarti. Hiwu mengundurkan diri dari kejaksaan, menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Dewanjo sebagai jaksa. Kemudian, dia meminta Dewan Huang untuk mencalonkannya sebagai anggota dewan. Jika dia berhasil diangkat, itu akan memberi kekuatan baru untuk mengalahkan Dewanjo. Hiwu akhirnya terjun ke dunia politik di mana dia akan menjadi saingan Dewanjo pada pemilu. Setelah menyusun skema jebakan yang begitu rumit, Hiwu akhirnya bisa membawa Dewanjo ke media televisi untuk berdebat tentang upaya mereka menjadi wakil rakyat. Di saat itulah dia mengungkapkan semua kebenarannya. Publik terkejut, sementara Dewanjo berdalih mencari alasan.
Di tengah kekacauan itu, Han Ji-hyun datang menemui Hanmi yang telah kembali ke Korea untuk menyiarkan beritanya sendiri, mengakui bahwa selama ini dia telah banyak melakukan kejahatan bersama Daewon-jo. Dia mengkhianati atasannya pada saat-saat terakhir. 목적은 옳았는지 몰라도 수단은 정당하지 않았습니다. 권력을 유지하기 위해 엄청난 정치 자금을 움직이고 사람이 희생되는 것을 저는 똑똑히 목격했습니다. 세상은 의원님의 방법대로 바꿀 수 없습니다. 더는 괴물이 되지 말아주십시오. Hyo akhirnya melawan Dr. K saat dia berusaha memburu Han Ji-hyun yang telah mengkhianati Daewon-jo. Berkat bantuan temannya yang mahir bertarung, Hyo berhasil menumbangkannya. Namun, tepat sebelum dia mendaratkan pukulan mematikan, Han Ji-hyun menghentikannya dan mengakui bahwa sebenarnya Dr. K adalah kakaknya yang hilang ingatan. Han Ji-hyun menyerahkan dirinya ke polisi, mengingat dia juga telah banyak melakukan kejahatan. Ternyata selama ini dia tidak benar-benar setia kepada Daewon-jo. Han Ji-hyun menyadari bahwa Daewon-jo ingin menguasai negara untuk memajukannya, tetapi cara yang dia ambil salah dan terlalu kejam. Pengakuannya itu berasal dari keinginannya untuk melakukan hal yang benar. Setelah melihat Hyo tanpa rasa takut berusaha mengalahkan Daewon-jo, hatinya tergerak dan akhirnya dia mengungkap kebenarannya pada saat-saat terakhir. Daewon-jo tidak memiliki siapapun lagi di sisinya dan dia tidak berdaya. Kejayaannya telah runtuh. Dengan tidak ada tempat lain untuk berpaling, Daewon-jo mengakhiri hidupnya sendiri dan menerima kegagalannya. Semuanya telah berakhir. Orang-orang yang terlibat dengan kejahatan Daewon-jo ditangkap. Sementara itu, Min-soo sedikit kecewa karena tidak bisa mengalahkan rivalnya sebelum berhenti dari kejaksaan. Hubungannya dengan Hyo kembali seperti semula, tidak terlihat sebagai teman ataupun musuh. Hyo mengunjungi Sangman di rumah sakit dan dia tampaknya membaik. Kabar baik lain datang dari Hia yang mengungkapkan bahwa dia telah berkencan dengan Hyo di hadapan teman-temannya. Mereka sering bertemu dan menghabiskan waktu saat menyusun rencana untuk menjatuhkan Daewon-jo, hingga akhirnya menyadari perasaan masing-masing. Sebagai bentuk permintaan maaf karena membawa kabar yang mengejutkan, Hia membagikan tiket liburan ke Bali pada teman-temannya. Perjuangan Hyo selama bertahun-tahun membuahkan hasil. Dia mengalahkan Jo Tae-sop yang jahat dan berhasil membuat ikatan baru bersama teman-temannya. Namun, perang melawan korupsi dan kejahatan sejatinya tidak akan pernah hilang selama manusia tamak terus bermunculan. Meski begitu, Hyo tetap siap untuk mengalahkan semua orang yang menentangnya. Kesempatan merupakan karunia paling berarti yang dihadiahkan Tuhan dalam hidup. Namun ketahuilah bahwa kesempatan kedua tidak berarti apa-apa jika tidak belajar dari kesalahan yang pertama. Manusia serakah tidak akan pernah merasa cukup dan merasakan manisnya kenikmatan. Pada akhirnya mereka hanya akan kehilangan diri sendiri. Semua perbuatan baik tidak akan menutupi keburukan, begitu juga sebaliknya. Sebaik apapun tujuan seseorang, jika dilalui dengan jalan yang salah, maka tujuan tersebut tidak akan pernah menjadi baik.